Di video ini gue bakalan ngesiksa itel P55 dengan mainin 10 games. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Dan oke, ini handphonenya gue udah charger. Ini belum gue copot charger. Dia baterainya udah 100%. Terus kalau kita lihat di sini dia security update-nya, update OS-nya nih udah dari bulan Desember tanggal 1 2023 masih di situ update-nya, update terakhir, dan dicek update juga masih sama, belum ada update. Oke. Terus metodenya adalah gua nanti ngukurnya dengan kecerahan layar sekitar 80%, terus soundnya sekitar 50%, dan ini di silent. Terus cuma pakai wifi ya, dan itunya locationnya juga di off. Oke, nggak ada lagi. Terus layarnya kita lihat dulu, layarnya pakai light theme. Terus brightnessnya di sekitaran 80%. Terus keep screen on biar nggak mati layarnya. Terus refresh rate-nya kita setting di 90 ya, nggak di auto switch karena nanti FPS-nya bakalan naik turun. Terus di sini juga udah sih gitu aja. Oke, terus gue pengukurannya menggunakan Taco Stats dan Shizuku, ini saling berkaitan. Game yang mau kita tes adalah Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty, Free Fire, Alpha 9, Car X-Street, Modern Warship, eFootball, Genshin Impact, dan Honkai Star Rail. Oke, terus kita nyalain dulu ya Taco Stats-nya. Oke, Taco Stats-nya udah nyala. Ini gue setel di FPS aja, kelihatan kan? FPS-nya FPS doang yang nyala. Terus yang game yang gue pilih adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah. Terus kita cabut chargernya ya. Kita cabut chargernya karena kita juga mau lihat konsumsi baterainya. Sekarang ada di 11:44 AM. Oke, kita cobain main Mobile Legends yang pertama ya. Mobile Legends. Dan di sini gue juga sediain stopwatch buat ngukur berapa lama kita main game tersebut. Ini baterainya masih ada 100%, baru dicabut. Ini ada update sedikit di Mobile Legends. Oke, sebelum tes dimulai gue mau ngukur suhu di meja dulu nih. Suhu ruangan AC gue setel di 24 dan suhu meja di sekitaran 25 derajat. Oke, kayak gitu ya. Suhu AC cuma 25 derajat sih, jadi nggak dingin-dingin banget. Otomatis suhunya akan akurat ya buat pengetesan game kali ini. Oke, lanjut kita mulai. Main Mobile Legends udah nyala, udah jalan, kita langsung start stopwatch-nya. Kita langsung lihat settingannya dulu. Settingannya dia dapat di Super Ultra ya, seperti yang gua review kemarin. Terus kita HDI modenya on, semuanya on kecuali outline sama colorblind filter. Oke, kita langsung gaskan aja ya. Kita main klasik aja cuy ya. Kemarin gua ngerasain di sini ada delay ya. Kita coba pakai link deh. Layarnya tuh agak delay. Kemarin katanya udah ada update, tapi pas gue cek belum ada update. Beberapa teman-teman yang udah review HP ini katanya udah ada update. Dan gejala delaynya tuh udah hilang gitu, delay layar ya. Udah hilang, nggak tahu nih. Nanti kita cobain dulu nih. Soalnya kemarin gue cek update nggak ada di sini update-nya. Oke, baterainya juga masih 100%. Kalau kalian lihat 100%. Dan ini nggak pakai SIM card ya, ini pakai WiFi ya. Nah, nanti udah in game, kita keluar game dulu, terus kita masuk lagi biar supaya pencatatan FPS-nya lebih akurat. Karena pas merekam FPS-nya pas in game-nya aja. Kalau lagi pas loading dia kadang-kadang suka turun sampai 19 tadi karena layarnya nggak bergerak kan. Nah, ini kita keluar dulu. Oke, kita keluar dulu, terus kita masuk lagi. Biar pencatatannya lebih akurat. Jadi dia kayak ngecatet FPS-nya tuh dari pas in game ini. Gitu guys. Dan ini di Mobile Legends gue coba pakai casing dulu ya, karena biasanya kan kalau keseharian kita tuh pakai handphone kan pakai casing ya. Nah, ini gue coba pakai casing dulu biar supaya lebih real aja gitu pengetesannya. Tapi nanti kalau misalnya udah masuk ke game berat, gue coba lepas casingnya. Dan nanti kita bakalan ukur temperaturnya pakai ini. Oke, layarnya sih better ya, tapi nggak tahu nih ya nanti. Kemarin sih gue rasain gejala ini di
Di PUBG ya, di PUBG sama di Genshin. Kalau di Mobile Legends nggak terlalu berasa lah, tapi lumayan juga. Tuh, suka delay gitu layar lagi dipencet nggak mau jalan dia. Ya agak ganggu sih kalau udah layar delay. SOC kenceng, kalau layar delay kan percuma juga, nggak bisa dimainin juga kan, nggak enak juga dimainin kan. Wah agak delay sih layarnya. Gue pencet retrieve berkali-kali baru kena. Oke, kita nge-buff dulu nih cuy, biar supaya Link tuh ininya apa, wajibnya tuh nge-buff, apalagi buff biru, dia wajib, sangat-sangat wajib. Udah wajib, sangat-sangat wajib ya kan. Mati tuh, delay gitu, nggak mau lompat dia. Entah kenapa ini layarnya masih lumayan delay, masih nggak, kadang-kadang miss touch gitu ya, kadang-kadang nggak suka nggak kepencet. Memang SOC-nya sih ngebut ya. Buat di harga sejutaan, SOC-nya ngebut banget ini. Cuma layarnya begini. Kena kampret. Kita mati nih cuy, gara-gara mau nyolong buff. Kita terlalu serakah. Udah 7 menit, kita tes dulu ya. Di sini biasanya panasnya. Tes suhu masih aman di 36-an. Ya di 36-an sih. Ya aman di 36,4 tadi. Di depannya sekitar 35-an. Di depan 35 oke. Kita lanjut lagi. Kalau butuh tangan cepet gitu dia kurang presisi gitu loh. Jadi suka miss touch sih, bukannya delay, miss touch gitu. Tapi buat kenceng mah kenceng banget ini HP buat sejutaan ya. Ayo dong, Aitel dibenerin nih layarnya, biar nggak miss touch mulu. Semoga cepat dibenerin Aitel nih. Kemarin sih katanya dilihat di story-nya Aitel udah dibenerin ya, tapi gue rasain sih belum ini ya. Tapi kalau buat main kayak kayak MM gitu ya, nggak terlalu banyak sentuhan. Menurut gue masih oke ya. Cuma kalau main kayak Link, Fanny gitu, wah kacau deh. Oke, kita udah main selama 19 menit. Kita coba ukur suhu di depannya dulu. 38 tadi. Oke, 38, terus di belakangnya 39-an ya. Terus kita lihat taco statsnya dulu. Taco stats, kita lihat view game, ini yang kita mainin terakhir nih. Nah, dia grafiknya tuh cukup rata cuy. Jadi sesekali turun emang nggak sampai ke 60 ya, masih ke 70-an, tapi itu dia cukup rata di 90 fps dan dapat rata-rata itu di 86 fps. Ini cukup bagus buat HP yang harganya sejuta, HP 3 juta aja belum tentu bisa kayak gini. Experience mainnya cukup oke, tapi ya itu layarnya aja yang buat gua jadi problem. Oke, terus baterainya sisa di 95% ya. 95% main 20 menitan tadi. Oke, kita for close dulu semuanya. Terus kita lanjut main game PUBG Mobile. Kita gas PUBG Mobile. Oke, kita udah in game. Kita langsung start aja nih stopwatchnya. Dan kita lihat dulu settingannya. Settingan grafiknya itu ada di, oke, dia di Smooth Ultra atau Balance Ultra juga bisa. Smooth Ultra bisa, Balance Ultra bisa, HD High, ya mentok sampai HD High ya. Kita main di Balance Ultra karena smoothnya nggak bisa ekstrim. Jadi kita main di Balance Ultra juga aja. Oke. Betternya di situ, kita ganti juga di sini Balance Ultra. Oke, kalau kita lihat baterainya sisa 95% ya guys. Oke, kita langsung gaskan main klasik ranked di Air Angel.
gaskan. Main PUBG Mobile. Udah main 1 menit nih. Tadi udah in game 1 menit. Nanti kita tetap pas udah in game kita kita keluar game dulu, terus baru kita masuk lagi. Tuh gambarnya lumayan pixelated ya. Pixelnya tuh berasa banget. Mungkin di kamera nggak begitu ketara ya. Tapi kalau melihat asli tuh pixelated banget. Nah ini udah mulai, kita keluar game dulu. Oke, udah kita masuk lagi. Yep, sudah dapat 40 fps rata, 40,1 bahkan. Nah ini nih layarnya, nanti kita tes nih. Gue kemarin sangat nggak enak main ini, punya keluhan karena susah banget buat aim musuh. Kita cobain sekarang. Oke, kayaknya kita mau mendarat di Pochinki nih, Pochinki. Ini gue lagi ngikutin orang aja. Nanti kita tes apakah layarnya masih nggak enak buat dipakai main. Tuh gitu tuh ngedredet gitu tuh layarnya tuh kalau dipakai buat nggak mulus gitu loh. Ntar kita coba pas on scope. Wah rame banget ya. Ntar kita mati duluan nih. Nah ini nih kayak gini nih. Tuh nggak smooth gitu loh. Tuh kita mau ngarahin ke putih nih susah banget nih. Tuh nah ini baru bisa tuh. Nggak enak tuh. Ya kan kalau kalian lihat nih ya layar ini. Tuh gue gerakin. Tuh patah-patah gitu loh. Tuh patah-patah gitu tuh. Asli ini gak enak banget buat ngarahin scope musuh. Kita kabur aja lah. Oh kacau, banyak musuhnya. Tuh susah banget ngarahinnya cuy. Tuh susah banget ngarahinnya. Tuh susah banget ngarahinnya. Tuh susah banget. Oh itu ya. Waduh, tembak dari mana gua? Dari belakang. Oke, kita mati cuy. Baru main 8 menit. Kayak gitu ya. Udah kelihatan ya layarnya. Baru main 9 menitan baterainya berkurang 3% aja. Oke, kita udahan kali ya karena kurang enak asli. Kurang enak banget kalau misalnya layarnya kayak gitu main. Jadinya experience-nya sangat-sangat tidak enak. Walaupun memang SoC-nya kenceng ya. Kita main 9 menit tuh suhunya masih sekitaran 37 harusnya ya. Berasanya sih. Di depan 36 tadi, di belakang 37, 38. Ya, 38,8 tadi sempat. Kayak gitu. Kita main PUBG terus kita lihat rata-rata FPS-nya. PUBG Mobile. Ya, dia sebenarnya rata ya, cakep ya grafiknya. Dia rata di 40 fps dan dapat rata-rata fps-nya tuh di sekitaran 39,1 fps. Ya, cukup mengganggu ya lah experience mainnya ya, layarnya cukup mengganggu banget. Ayo dong, Itel dibenerin nih layarnya P55. Karena asli nggak enak banget. Terus kita coba mainin sekarang Call of Duty. Ini juga harusnya kurang enak karena butuh layar presisi nih. Kita cobain Call of Duty. Oke, kita langsung main nih. Kita langsung start stopwatch-nya. Ini tadi diundang langsung diajak main. Kita cobain dulu nih settingannya ada di mana. Oke, grafiknya di medium, frame rate-nya bisa high. Kita taruh di high. Terus semuanya anti-aliasing-nya off, kita onin nggak bisa. Real time shadow-nya on, realistic scope-nya on aja.
Kita cobain. Oke. Cukup oke main, dia dapat di 60 fps cuy. Oh ya, kita keluar dulu. Kita masuk lagi. Biar supaya lebih real, apa namanya? Lebih akurat ya. Nah, ini grafiknya sih oke ya. Ya, ini sebenarnya lebih smooth ya, tapi ya kadang-kadang ngedredet juga sih. Tuh, ngedredet gitu nggak smooth gerakannya. Tuh. Tapi sih better daripada PUBG sih. Oke. Wah, kita mati. Ada musuh. FPS-nya cukup tinggi ya, dia 59, 58. Oke, ini sebenarnya cukup enak ya. Jujur aja ini cukup enak. Nggak tahu kenapa di game PUBG sama di game nanti kita lihat Genshin kurang enak buat main, buat ngarahin. Tapi di sini cukup ya, cukup enak, gak enak-enak banget, cuma cukup enak lah ya. Oke, kita menang. Kita baru main 3 menit udah menang cuy. Kita main 2 game lah ya. Oh, masih ada nih. Tapi di sini cukup enak ya, nggak kayak di PUBG tadi. Di sini asli enak. Tapi yang nggak enak-enak banget juga ya buat di kelas sejutaan, HP sejutaan ini sangat-sangat enak karena FPS-nya juga bisa ke 60 FPS. Oke, kita udah main 4 menit. Tadi baterainya tinggal 92, sekarang tinggal 90, masih oke baterainya. MVP cuy. Oke, kita lihat suhunya, kita main 6 menit. 36,6 derajat, terus belakangnya masih di 37 ya, 38,2. Terus kita lihat FPS-nya. FPS-nya itu Call of Duty ada di sekitar ya rata ya 60 ya. Dia tadi ini masuk ke setelah menang dia agak turun memang karena layarnya nggak banyak bergerak. Terus dia dapat rata-rata FPS-nya 57 FPS. Mantep nih. Oke, kita close-closein dulu. Terus kita di sini kita stop, kita reset lagi dan baterainya sisa 90% ya cuy ya. Terus kita cobain sekarang Free Fire Max. Game ini masih rame nggak sih? Apa kita nggak usah tes game ini karena udah ada PUBG Mobile sama Call of Duty. Masih rame nggak sih? Tulis kolom di komentar ya. Oke, kita udah in game Free Fire Max, kita lihat dulu. Display dia grafiknya ultra, defaultnya tuh ultra sama normal. Kita mentokin aja ya rata kanan ya, biar kita tahu nih kemampuan SOC-nya gimana sih. Oke, kita udah in game, kita keluar dulu. Terus kita masuk lagi. Oke, dia 60 FPS cuy. 60. Ini gue masih pakai casing bawaannya yang hard case. So far belum menemukan gejala throttling sampai panas banget gitu, enggak. Oke, ini game agak lucu karena setiap rumah itu nggak ada pintunya. Dan dia bisa auto aim, maksudnya kayak assist gitu loh aimnya. Oke, kalau kita cobain ngarang-ngarain. Nah, ini juga nih cuy. Kita lihat ya. Nih, tuh nggak smooth gitu loh, patah gitu loh tuh patah, tapi nggak terlalu nggak terlalu berasa sama kayak di PUBG. Di PUBG tuh berasa banget. FPS yang didapat sih juga cukup tinggi ya, 60 FPS. HP sejutaan mana yang bisa kayak gini? Cuma layarnya aja sih yang mengganggu. Lu dapat SOC kenceng, tapi ya begini, harus nggak tahu ya ini software apa hardwarenya. Semoga software ya, jadi bisa dibenerin sama Itel. Oh, ada musuh. Wah, kita mati ditembakin cuy. Waduh, kacau nih. Kita mati ditembakin sama Kun 4V3A. Oke, kita udah main 9 menit. Kita coba tes suhunya, masih sekitaran 36 ya depan. Kalau di belakang itu di 39, 40. Oke, dia di 40. Terus kalau kita lihat rata-rata FPS-nya ada di, harusnya sih tinggi ya, karena
tadi kita lihat FPS-nya tinggi banget malah. Oke, dia grafiknya cukup mantep. Dia rata 60, kadang-kadang drop sedikit, pernah drop ke 40, tapi itu pas baru main. Di sini juga terakhir itu di 50-an masih. Tapi dapat rata-rata FPS-nya juga cukup tinggi di 58,9 FPS. Wih, mantap. Oke. Terus kita lihat baterainya itu ada di 86% ya cuy ya. 86%. Oke, kita close-closein dulu. Kita buka game selanjutnya yaitu Asphalt 9. Ini kita stop dulu, kita reset. Kita buka Asphalt 9. Oke, gue juga mau tes kalau misalnya kita copot hardcase-nya, susah banget. Kita coba dulu hardcase-nya, susah bener. Oke, kita copot hardcase-nya, kita nggak usah pasang. Kita mau coba nih, suhunya juga tetap oke ya. Kalau kita lihat grafiknya, kita lihat gaming setting, terus di sini ada sound and display. Kita lihat visual quality-nya, kita high quality ya. High quality. Terus sekali lagi frame rate-nya 60, terus Grand Prix Class on, terus kamera view-nya, speed-nya KMH aja, knockdown kamera. Oke. Kita cobain di high 60 fps. You just modify the visual quality. Your device may not fully support in the setting. It could lead to random crash and frame rate issue. The game must reboot for the change to take effect. Oke, kita restart dulu. Kita habis ganti settingan grafiknya. Oke, kita langsung mulai dengan settingan yang tadi sama. Kita make sure lagi karena habis di restart. Oke, visual quality-nya high quality sama frame rate-nya 60 fps. Oke, kita langsung mainkan. Oke, dia di 60 fps. Bisa jalan 60 fps, kita tes nih. Beloknya pakai apa ya? Oh, beloknya pakai begini. Oke, kita mainkan. Wah, kita nabrak cuy. Wih. Ini sekarang kita tes gyronya. Oke nggak? Wah, rusuh juga ya. Kita position 1 loh. Wow, kita menang cuy. Bentaran doang. Oke, kita coba main lagi. Wah, gila kali. Waduh, wah gila, hancur mobilnya. Anjay, Evo 10 hancur. Gokil. Bisa begitu. Kita finish ke-7 cuy. Oke, udah 10 menit. Kita coba lihat rata-rata FPS-nya dulu dan kita lihat suhunya. Suhunya ada di layarnya. Ada sekitaran 36 ya cuy ya. 36. Aman sih, 36,3, 36,4. Terus di belakangnya itu 38. 38,6. Oke. Terus kita lihat rata-rata FPS-nya ada di rata-rata FPS-nya dia grafiknya naik turun ini gara-gara pas tadi ya masuk menu ya. Masuk menu terus naik lagi. Tapi pas main sih rata dia di 60 FPS. Dikit-dikit turun ke 57, 58-an. Pas ngelihat menu sama pas balik ke home screen dia turun ya. Rata-rata FPS-nya di 55 FPS. Masih tinggi, masih cukup tinggi. Nice. Kita close-closein dulu. Terus ini kita reset lagi baterainya.
Baterainya sisa 82% cuy. 82%. Oke, kita lanjut ke Car X Street. Gaskan. Oke cuy, tadi karena ada update dan internetnya lagi agak lemot, jadinya gue sempet nge-pause dulu nih videonya. Terus gue nunggu internetnya sampai lancar, dan ini udah lancar, jadi udah update-nya udah selesai. Dan ini baru mulai lagi gamenya. Dan ini dia baterainya di 75%. Oke. Terus settingannya kita coba lihat dulu. Bentar, kita udah in game soalnya nih. Kita pause dulu. Kita lihat settingannya di grafiknya itu, di grafik quality-nya defaultnya ada di 2. Grafik quality-nya 2, resolution-nya 2, render distance-nya 2, shadow quality 3. Kita coba ditaruh di tengah-tengah kali ya, 3 semua ya. Resolution-nya 3, render distance, motion blur-nya 4, shadow quality 4, motion blur-nya on, smoke intensity-nya di high. Oke, ini kita coba di medium. Kita mulai dulu nih stopwatch-nya, karena udah mulai gamenya. Terus ya, ini baterainya sekarang ada di 75%. Terus FPS meternya gue stop dulu, terus gue mulai lagi biar supaya dia akurat. Dan kita mainin selama 10 menitan aja ya. Kita mainin keliling-keliling mapnya selama 10 menit. Cukup oke sih ya. Ya tapi ya performance-nya, karena gue setting di 33, FPS-nya rada-rada patah-patah ya. 18-13 FPS nih. Kayaknya terlalu tinggi nih settingannya. Kita coba mainin 5 menit pertama deh. 5 menit pertama di settingan ini deh. Dia mentok di 20 tingginya, tertingginya 22, 24. Kalau nggak terlalu rame jalanannya bisa 24. Ya, dia bisa di 28 ternyata. Tapi jalanan nggak rame ya, jalanan sepi. Rendernya juga ya dikit gitu yang di render. Dan kalau udah mulai banyak, balik lagi ke belasan ya. Habis dari sini kita ganti coba settingannya ya ke standarnya default 222. Wih, mobil box bisa ngalahin mobil-mobil racing loh. Jujur aja ini salah satu game berat juga yang ada di handphone Android. Dia maksimalnya sampai saat ini masih ada di iPhone ya. Di iOS dia bukan 60 fps nya. Oke, kita ke 1. Kita coba lihat rata-rata fps nya dulu. 5 menit pertama. Rata-rata fps nya ada di Car X Street. Oke. Dia ada di rata-ratanya di 20 fps ya. Kalau kita lihat grafiknya cukup mengkhawatirkan. Karena memang dia nggak bisa ngerender dengan bagus. Kita coba di settingan yang agak rendah ya. Oke, kita coba grafiknya kita defaultin ke 222 tadi. Terus sorry quality-nya 3, smoke intensity-nya medium. Oke, kita cobain. Oke, FPS-nya lebih bagus, lebih playable di sini. Tapi ya grafiknya di settingan di low ya. Low to medium, low to medium 2. Karena kan kalau low-nya 1. Cukup asik sih ya. HP sejutaan bisa main Car X Street. Dan di sini juga nggak terlalu ngaruh dibuat layar ya. Maksudnya layar responnya biasa aja juga enak-enak aja. Wah, kita nabrak cuy. Nabrak pun masih 18 tuh, 14. Wah, frame drop. Frame drop sampai berapa tuh? 7 tadi. Oke, pas 10 menit kita main. Kita lihat suhunya dulu. Suhunya ada di 36-an ya. 36, 36,7. Ya, di sekitar 36,7. Terus di belakang suhunya ada di 39,40. 40,1. Oke.
1,1 kita lihat rata-rata FPS-nya kita main tadi setelah yang pertama settingan. Nah, yang ini yang pertama tadi, yang pertama settingan medium. Yang medium tadi dapat 20 FPS dan grafiknya kayak gitu tuh yang ini nih. Nah, ini grafiknya. Terus kalau yang tadi di settingan low di 22, nah ini dapat 22. Sedikit lebih bagus ya. Grafiknya sih sedikit lebih bagus. Ya kadang-kadang emang frame drop sampai ke 0 ya. Sampai ke 0 FPS. Oke, selanjutnya kita cobain tes game apa lagi? Oke, kita coba main Modern Warship. Kita let's go. Ini kita stop, kita reset. Dan kita nyalakan lagi. Oh ya, baterainya sisa berapa? Baterainya sisa 77% ya cuy. Tadi mainnya dari 75 nih. Mainnya dari 75 tadi gue sempet lihat. Ini salah satu game yang sering gue mainin dulunya, tapi sekarang udah agak jarang. Lihat kapalnya udah kayak gini. Oke, kita lihat settingannya. Kita buka di mana ya settingannya ya. Ya, grafik high-nya, grafik settingnya high, water quality high, FPS-nya target 90 FPS. Terus di sini processing-nya off, dynamic cloud source light source-nya off, lens effect sama save area-nya on. Oke, kita cobain main. Ini salah satu game yang nggak terlalu berat tapi grafiknya bagus aja ya. Jadi kalian boleh mempertimbangkan game ini nih untuk main yang belum main. Oke, kita mainkan. Dia di 55 ya cuy ya, nggak bisa ke 90. Ya di luar hujan nih cuy, kalau misalnya kalian dengar suara hujan, mohon maaf. Karena di luar lagi hujan agak deras. Dan di sini suhu mejanya ada di 25-an ya cuy, suhu mejanya. Suhu meja ada di 25-an. Suhu ruangannya sekitar segituan juga. Wow, dibantai kita. Wah, kita KO cuy. Udah lama nggak main. Oke, kita mainin lagi sampai 10 menit ya kita main ya. Ini gue udah lama nggak main jadinya agak noob nih. Oke, dia pas loading bisa 90 FPS ya cuy. Oke, dia pas in game sekitaran 50 sampai 80 ya, nggak bisa sampai 90. Kalau lagi kayak gini sih bisa ya 90, tapi kalau pas in game jalan tuh 57, 68, 72 tuh. Mentoknya di 72 tadi. Mentoknya di 72 FPS paling tingginya. Tapi it's okay karena ini gua setting high juga ya. Settingan grafiknya. Oke. Cukup lancar ya main, dia masih 60 FPS-an lah, masih oke lah. Biarpun nggak bisa ke 90. Dan kalau nggak yang butuh-butuh banget layar responnya bagus, sebenarnya HP ini bagus cuy. Cuma kalau main butuh layarnya yang kenceng gitu, yang presisi, yang ngebut, yang tanpa touch delay, ini agak susah gua rekomendasiin. Tapi kalau main game gini-gini sih oke banget. Wah, panik. Udah musuh lagi. Wah, oke, udah mau 10 menit kita udahan. Kalau kita lihat suhunya. Oke, suhunya di sekitar masih 35 ya cuy ya, 36 lah, 36,4. Terus kalau lihat suhu belakangnya di 39, 40, nggak sampai 39,9 tadi. Oh 40, 40,2, 40,3. Oke, terus kalau kita lihat rata-rata FPS-nya. Dan baterainya sisa 68 ya cuy ya, habis main tadi ya. Habis main ini apa? Modern Warship 10 menit. Sisa 68.
Terus kita lihat rata-rata FPS-nya ada di ya. Di sini ini pas di lobby dia bisa 90 FPS, tapi pas main, ini tadi main pertama dia turun, terus di lobby lagi tadi kan main kedua di lobby, terus ya seginian lah. Rata-rata FPS-nya 55 FPS lah. Masih cukup bagus sih sebenarnya, masih cukup oke buat dimainin. Terus baterainya sisa 68%. Oke. Kita close lagi, kita selanjutnya cobain game apa? Oke, kita cobain sebelum main Genshin sama Honkai, kita cobain eFootball dulu. Let's go. Oke, kita lihat game settingannya dulu. Grafiknya kita tes di high dulu ya. High dulu, terus FPS-nya kita taruh di 60 FPS. Kita rata kanan. Oke, kita mulai cuy. Kita mainkan. Oke, ini gue nggak terlalu jago main ini cuy, jujur aja. Wah, kita ngegolin cuy. Wuhui. Oke, dia kuat ya ke 60 FPS ya. Pas play pas in game. Oke, mau kemana lu? Let's go, kita serang. Ya, habis. Offside ya? Offside cuy. Offside. Oke, kita diserang lagi nih. Oke, kita lanjut ke babak kedua antara Napoli versus Inter Milan. Oke, kita langsung serang aja. Wah, kita shoot cuy. Salah pencet kita. Osimhen. Aduh, offside cuy. Offside. Aduh, dikit tipis. Iya, kita menang. Kita main 12 menit cuy. Kita stop dulu. Terus kita ukur suhunya harusnya nggak terlalu berat ya cuy ya, nggak terlalu panas ya. 36,7 tadi, 37,1. Terus kita belakangnya kita cek di 39,4. Oke, terus rata-rata FPS-nya ada di 58 FPS. Grafiknya seperti itu, dia drop sedikit tadi pas babak kedua. Terus dia jalan lagi lancar di 58 FPS rata-ratanya. Mantap. Kalau HP-nya nggak butuh layar ngebut-ngebut banget, layar presisi gitu ya, nggak tanpa touch delay, ini sebenarnya recommended HP-nya. Ini baterainya sisa 63%. Yap, 63%. Kita coba main game selanjutnya. Kita udah tutup close semua. Oke, selanjutnya kita main Genshin Impact. Kita gasken Genshin. Ini kita stop dulu, kita reset. Oke, kita tungguin Genshin Impact sampai gamenya mulai. Yap, dan oke, kita langsung main Genshin Impact. Di sini baterainya sisa 48%. Ternyata tadi ada downloadan 4 GB gitu, updatean. Jadi ini baterainya bakalan tadi berkurang, tadi sisa 60-an something ya. Sekarang tinggal 48%. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Kita start di sini dan kita mainkan. Oke, kita lihat settingannya dulu. Gue di sini gue taruh di settingan lawas 60 fps ya. Terakhir sih gue mainin gitu. Oke, lawas di 60 fps. Terus kita langsung gaskan aja nih buat main. Keliling-keliling map aja kita. Kita juga cobain ini dulu ya. Test run ya. Test run. Mana nih test run? Nah, ini test run nih. Let's try. Oke, kita cobain masuk ke hero-hero baru, kita cobain. Terus nanti kita keliling map juga. Oke, kita langsung cobain aja nih hero baru. Ya di sini cuma test run doang ya. Oh, mantap hero barunya. Tapi kurang greget. Oke, kalau di sini dia bisa
50-an FPS ya, mantap juga. Oke. Kita udah. Dia ada di 50-an ya cuy ya. Di sini tadi pas trial hero. Kita cobain keliling-keliling itulah ya, maps ya, 5 menit. Nah, kemarin nih isunya adalah gini nih. Kalau kita mana misalnya kayak gini. Ya kan? Tuh, kita mau gerakin seret-seret gitu tuh. Tuh tanganku ada gerak. Nah, tuh kendalanya di situ tuh kemarin. Jadi nggak bisa presisi gitu loh. Gue mau manahin batu juga tuh nggak bisa. Tuh, lompat dia. Tuh lompat. Kekurangannya tuh di situ kemarin pas gue tes Genshin. Kebanyakan game-game gitu ya yang ngarah-ngarahin tembakan atau panah ke musuhnya. Cukup asik sih ya, maksudnya nggak yang di bawah 30 gitu loh FPS-nya. Kan kalau di bawah 30 udah ngeframe kan. Itu stuttering. Ya, stuttering. Nah, kalau di sini gitu enggak, dia nih gue mau mana ke burung tuh di depan. Gue mau mana burung di depan tuh. Susahnya minta ampun tuh. Susah minta ampun, nggak bisa ngarahin ke situ. Kalau gue sambil gerak, tuh susah juga. Nah, kena tuh tapi susah juga. Makanya ini harus cepet-cepet di fix ya sama itel, karena ini mengganggu banget. Jujur ini mengganggu banget. Oke, kita main 10 menit aja cuy ya. Kita lihat Genshin nih. Tadi kita main di trial hero sama di clearing maps. Ini mantap juga nih, Dimensity 6080. Dia bisa stabil gini ya. Di luar layarnya itel P55 yang agak kurang menurut gua. Harus dibenerin nih. Dan kita udah 10 menit cuy main. Kita ukur suhunya. Ini suhu di mejanya sekitar 24-an ya. Terus suhunya sekitar 37,6 tadi, 37,7 tadi sempat. Nah, di sini nih yang panas nih, 38. Terus di belakangnya itu dia di 39. Oke, 40 nih, 40,1 tadi. 40,1 derajat aja. Terus kita coba lihat FPS-nya. Oh ya, baterainya sisa 44% ya cuy, main 10 menit Genshin, 11 menit Genshin. Terus dia lihat FPS rata-ratanya ada di di 43 FPS dengan grafik kayak gini. Jadi dia kayak di 0 sampai ke 5 menitnya tuh 60 FPS bisa. Terus abis itu dari 5 ke 11-nya 5 menit itu cuma ke 40-an FPS. Karena tadi ini main di itu ya, main di trial hero ya. Bisa ke 60, bisa lebih tinggi. Tapi pas lagi keliling-keliling map cuma mentok di 45 nih. Oke, kayak gitu. Terakhir kita tes game berat juga, yaitu adalah Honkai Star Rail. Kita cobain. Ini kita stop dulu dan kita reset. Oke, kita cobain Honkai Star Rail. Oke, ini kita start dulu ininya. Stopwatch-nya. Oh, ini udah in game. Kita cobain main. Kita settingannya, kita lihat dulu settingannya. Oke, grafiknya di low ya. Low aja, low. Terus FPS-nya gue taruh di 60 FPS tapi. Alright. Kita low 60 FPS. Kita langsung perang. Oke, dia cukup tinggi ya FPS-nya ternyata ya. Mantap juga nih. Alright. Dia sempat ke 15 FPS tapi itu lagi pas keluar loading.
Ini kita baru main juga ternyata cuy ya. Nggak ternyata sih, emang kita baru main juga ini. Jujur aja gue bukan suka game kayak gini, jadi ya maafkan kalau misalnya caranya juga masih jelek. Masih newbie. Ini juga masih di pesawat. Oke, FPS-nya mantap juga nih. Dia masih playable banget, di atas 30 masih. Mantap nih. Mati kau. Battle over. Oke. Kayak gitu. Kita main sampai 10 menit aja cuy ya. Gak usah lama-lama. Karena ini adem juga sih, baru main 5 menit aja masih seginian aja suhunya. Tuh, masih segituan aja suhunya. Masih mantap sekali nih. Dikit lagi 10 menit nih. Kita lihat nanti FPS-nya berapa. Baterainya sih masih sisa 40% ya. Baterainya masih cukup lah, nggak terlalu boros juga nggak terlalu irit ya. Oke, udah 10 menit, kita cobain dulu nih, ngapain nih kita. Cuma ngobrol-ngobrol. Oke, udah 10 menit, kita langsung keluar aja, kita cobain suhunya ada berapa. Ya, sekitar 36 aja ya di depan ya, 36 tuh, 36, 37 ya, 37 sempet. Oke, di 37, belakangnya di 37 juga. Di bawah sini lebih adem. Di sini sih yang 38. Ya, 38 tadi. Masih aman. Kita lihat juga taco statsnya, FPS rata-ratanya ada di berapa. Honkai Star Rail. Ya, dia ada di sini tadi dia pas loading ya, pas loading, terus di sini pas in game. Pas in game dia bisa 60 ya ternyata ya dia ya. Beberapa kali bisa 60, pas jalan-jalan juga bisa 60. Oke, dan baterainya sisa 40%. Yap, kayak gitu. Oke, segitu aja video gue kali ini. Saran gue buat itel, cepat-cepat perbaikin dari softwarenya, entahlah buat responsivitas layarnya, karena ini prospektif banget handphonenya, banyak kelebihannya dan kekurangannya paling cuma itu aja di responsivitas layarnya ya. Tapi menurut kalian gimana nih? Layak nggak nih buat dibeli si itel P55 atau layak buat dijadiin device buat main game? Komen di kolom komentar ya. Dan segitu aja video gue kali ini. Makasih banget udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum. Follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit. Ciao. Thank you guys udah nonton sampai habis. Ini keren, cuma layarnya aja yang mesti dibenerin.